Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Kepada Saudara Lutfi Amangkusa Songko, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya Kak Vivian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak. Ya, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita sekali lagi nikmat yang melimpah yang bisa kita rasakan hingga sampai saat ini dan bisa menghadiri acara Zoom Meet kali ini. Karena itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salawat dan salam mari kita kirimkan ke baginda kita, baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengubah kita menjadi lebih baik, manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Pertama-tama yang saya hormati kepada Ketua Pelaksana Kak Karisma dan yang saya hormati kepada pemateri Kak Raffian Ramadan dan yang saya hormati seluruh teman-teman panitia yang sudah mensukseskan acara ini dan semua teman-teman yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Semoga dengan adanya acara ini teman-teman dari angkatan 2020 atau teman-teman semuanya yang bisa hadir dalam acara ini semua bisa menambah soft skill atau kemampuan dalam fotografi. Baik nantinya digunakan akan masa akan datang atau nantinya digunakan dalam dekat-dekat ini. Intinya belajar itu tidak harus hal terus-menerus tentang akademik, tapi melatih soft skill itu juga penting atau skill itu juga penting. Karena suatu saat pasti akan dibutuhkan, cepat atau lambat pasti akan berguna. Jadi tidak ada kata percuma dalam belajar apapun itu. Mungkin saya tidak bisa memberikan banyak ucapan ya, sambutan. Sebelumnya saya cuma bisa sampaikan semangat dan semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan semestinya dan teman-teman semua bisa mengikuti kegiatan ini hingga selesai. Demikianlah yang bisa saya sampaikan sebelumnya. Kalau saya ada kata atau kekurangan, saya minta maaf atau kehilafan yang mungkin menyinggung teman-teman semua. Saya minta maaf sebelumnya. Dan kepada hadirin semua, terima kasih yang telah bergabung kepada acara ini. Dan terima kasih juga sekali lagi kepada para panitia yang telah mensukseskan acara ini. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Lutfi Amangkusa Songko atas sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Pelaksana. Kepada Saudari Karisma Agustina, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak kepada MC, panitia acara, dan Kak Raffian Ramadan yang sudah bersedia menjadi narasumber FGD untuk kali ini. Serta kepada teman-teman peserta semuanya yang telah bersedia hadir dan mengikuti kegiatan ini. Pertama, tujuan kami untuk mengadakan FGD ini adalah untuk meningkatkan wawasan dan keaktifan mahasiswa dalam forum diskusi ini di bidang fotografi, khususnya untuk mahasiswa jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi UIN Malang. Karena yang kita ketahui bersama bahwa fotografi itu sangat diminati oleh semua orang. Fotografi dapat digunakan untuk kegiatan sehari-hari, untuk mendokumentasikan acara harian atau jalan-jalan bersama teman-teman, atau bisa juga untuk membuat iklan dan lain-lain. Nah, melalui kegiatan ini diharapkan teman-teman semua dapat lebih memahami mengenai pengaplikasian kamera dan lebih mahir dalam pengambilan foto atau gambar. Saya harap semoga acara ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan dapat menambah ilmu dan pengetahuan teman-teman semua. Sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Saudari Karisma Agustina atas sambutan yang telah disampaikan.
Memasuki acara inti, pemaparan materi tentang fotografi yang akan disampaikan oleh pemateri yang akan dipandu oleh moderator kita pada pagi hari ini. Sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan moderator yang akan memandu jalannya pemaparan materi pada hari ini. Baik, moderator kita yang akan memandu pemaparan materi pada hari ini memiliki nama lengkap Maulidia Nasuha, lahir di Kota Lamongan pada tanggal 27 Mei tahun 2002. Kak Maulidia bertempat tinggal di Kota Lamongan. Selanjutnya untuk pendidikan formal, SD di SDMI Ma'arif NU Pucuk Lamongan, SMP di SMP Negeri 3 Peterongan Jombang, SMA di SMA Darul Ulum 2 unggulan BPPT CIS ID 113, dan saat ini Kak Maulidia merupakan mahasiswa S1 jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk pendidikan formal, yang pertama Kak Maulidia pernah belajar di bimbingan belajar Brilliant English Course, yang kedua ada bimbingan belajar di Daffodils, dan yang ketiga bimbingan belajar Ganesha Operation. Untuk pengalaman organisasi, Kak Maulidia merupakan anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Dia juga anggota UKM Komus dan anggota IMADU Malang Raya. Kepada Kak Maulidia Nasuha, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, langsung saya ambil alih. Selamat datang dan selamat bergabung di acara Forum Group Discussion dengan tema Pengenalan Teknik Dasar Fotografi. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Vivian selaku Master of Ceremony yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Maulidia Nasuha, mahasiswi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang akan memandu jalannya acara Forum Group Discussion pada pagi hari ini. Bagaimana nih kabarnya teman-teman calon fotografer sukses di usia muda? Baik ya, seperti terlihat dari wajahnya yang ceria, masih semangat juga tentunya, dan pastinya salam sehat untuk kita semua. Oke, kalau berbicara tentang fotografi nih, tentunya dalam penciptaan karya fotografi, pasti mengalami suatu rangkaian dan proses yang panjang. Nah, pertanyaannya adalah, teknik dasar apa saja yang digunakan untuk fotografi? Kemudian juga tips dan trik apa saja yang harus dilakukan agar bisa menghasilkan foto yang bagus dan tepat. Nah, pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang pastinya kompeten di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Kak Raffian Ramadan. Halo semuanya. Ya, halo Kak Raffian. Halo Kak. Halo. Tak kenal maka tak sayang teman-teman, izinkanlah saya untuk membacakan ulasan singkat tentang beliau. Bisa dibantu share screen? Nama Raffian Ramadan, lahir di Jakarta 18 Desember 2000, alamat Jalan Warakas 5, Gang 9, nomor 100, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Oke, atau WhatsApp, boleh dicatat ya teman-teman. 0859 3006 5086. Email raffianrproject18@gmail.com dan Instagram @raffianrmdhn. Kak Raffian telah menempuh pendidikannya di SDN Warakas 01 PG, SMPN 129 Jakarta, SMAN 80 Jakarta, dan D3 Universitas Bina Sarana Informatika Penyiaran. Kak Raffian adalah CEO dari Ashikmoto Wedding Photography dan juga memiliki pengalaman kerja di Raffian Air Production Freelance dan Studio Matahari. Langsung saja kita sapa Kak Raffian terlebih dahulu. Halo Kak Raffian. Halo semuanya. Halo Kak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Kak Raffian. Ya, pagi juga Kak Maulida. Ya, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah pagi ini deg-degan ya. Cukup deg-degan. Ya, sama saja Kak, saya juga deg-degan. Ya, alhamdulillah baik.
dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, mungkin dari teman-teman juga yang lain kepo nih tentang apa sih kesibukannya Kak Raffian di tengah pandemi seperti sekarang ini? Oke, alhamdulillah di saat pandemi begini ya, di mana fotografer lain pada berhenti atau mungkin stuck ya pada bidangnya. Untuk saya sendiri, alhamdulillah Allah kasih rezeki banyak. Tiap hari keluar untuk membuat proyek-proyek seperti bikin desain, terus menggarap video klip, terus bikin foto-foto produk ya. Mungkin ini suatu ujian buat saya juga, karena bagaimana bisa nggak Raffian menjalani semua dengan tidak sombong, dengan tidak tinggi hati gitu, dan selalu berbagi kepada teman-teman begitu. Oke, bagus, keren. Ya, sayang sekali ya Kak, karena pandemi ini kita tidak bisa berkenalan langsung face to face, tapi alhamdulillah dengan adanya teknologi yang sekarang ini, apapun bisa dilakukan ya saat masa seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Kalau saya lihat-lihat nih Kak, beberapa dari peserta pagi hari ini sudah sangat penasaran nih dengan materi yang akan disampaikan oleh Kak Raffian. Kita langsung saja ya Kak, apakah sudah siap untuk menyampaikan materinya? Siap, nih boleh saya share screen ya. Sebentar Kak, untuk itu ketentuan acara dulu. Oke, baik. Untuk ketentuan acara, pemateri akan kami beri waktu 45 menit. Selama materi, peserta dimohon untuk mematikan audionya terlebih dahulu dan tidak diperbolehkan memotong pembicaraan pemateri, kecuali pemateri menginginkan dialog aktif bersama peserta. Saya harap nanti teman-teman hari ini dapat menyimak pemaparan dari awal hingga akhir materi, dan jika teman-teman memiliki pertanyaan, boleh langsung dituliskan melalui chat Zoom dengan format nama_pertanyaan. Langsung saja ya, saya alihkan kepada narasumber kita, Kak Raffian. Baik Kak, langsung saya serahkan saja ya setelah ini Kak Raffian. Kak Raffian waktunya 45 menit, nanti sekitar 10 menit sebelum waktunya habis, saya kasih warning, setelah itu kita ada sesi tanya-jawab. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, saya share screen bentar ya. Oke, kelihatan ya semuanya ya di layar kalian ya. Oke, terima kasih untuk Kak Maulida sebagai moderator. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur Allah Ta'ala yang telah memberikan kita rezeki yang berlimpah pada pagi hari ini untuk bisa mendengarkan materi fotografi, dan salawat serta salam terlupa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang bersolawat kepadanya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para panitia ya, tentunya sudah membuat acara yang bagus ini. Semoga kita semua yang mendengarkan bisa membawa ilmu yang bermanfaat di sekarang ataupun di akhir nanti ya. Sebelum saya mulai lagi, saya ingin sedikit, alhamdulillah saya sudah belajar fotografi selama kurang lebih 5 tahun, dan sudah banyak bidang-bidang yang saya tekuni seperti wedding fotografi, terus foto produk, terus iklan foto ya, dan lain sebagainya begitu. Oke, setelah saya memperkenalkan diri saya, kita mulai ya dengan materi-materi pada pagi hari ini yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada materi dari pengertian fotografi, kedua ada dari jenis seragam kamera digital dan fiturnya, yang ketiga ada teknik dasar fotografi, yang keempat ada teknik komposisi fotografi, kelima ada teknik pengambilan fotografi. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang pengertian fotografi. Oke, bisa dilihat di layar kamera Anda masing-masing. Fotografi berasal dari bahasa Yunani, dibagi menjadi 2 kata, ada fotos dan grafo. Fotos yang artinya cahaya dan grafo yang artinya melukis. Jadi fotografi adalah proses melukis dengan menggunakan media cahaya. Ya,
Jadi cahaya di sini di dalam fotografi dan videografi sangat penting ya. Kecuali ketika kalian ingin memotret dengan keadaan gelap, kemungkinan nggak bisa atau mungkin tidak bisa karena kurangnya cahaya begitu ya. Oke, setelah saya memberitahu tentang definisi fotografi, kita akan lanjutkan ke poin kedua, yaitu adalah jenis kamera digital. Oke, bisa lihat di poin pertama ada kamera video untuk merekam video ya dengan durasi lama. Yang kedua ada kamera saku untuk tadi Kak Maulida bilang jalan-jalan gitu ya, atau dokumentasi pribadi. Yang ketiga ada kamera prosumer, yang keempat ada kamera DSLR atau digital simultaneous reflex. Nah, kamera DSLR ini berguna hanya untuk memfoto aja. Bisa untuk video, tapi hanya untuk beberapa menit. Kenapa untuk beberapa menit, Kak? Karena ketika kalian merekam video dengan menggunakan kamera DSLR, saya pastikan kamera kalian akan panas, kemungkinan akan jebol. Kenapa kamera DSLR tidak dianjurkan untuk merekam video dengan durasi lama? Oke. Selanjutnya ada kamera action cam, dan keenam ada kamera mirrorless. Kamera mirrorless ini dulunya sangat dikucilkan oleh para fotografer. Masa iya sih kamera sekecil ini bisa menandingi hasil dengan kamera DSLR? Sekarang sudah dijawab oleh Sony ya, ada brand Sony. Sony mengeluarkan kamera mirrorless dengan sensor full frame, begitu juga dengan kualitas gambarnya ya. Ketujuh ada kamera medium format, yang kedelapan ada kamera Butnik, dan kesembilan ada kamera HP atau kamera handphone ya. Kamera HP ini biasa digunakan oleh para pemula fotografi ya. Dulunya saya juga belajar fotografi dengan menggunakan kamera HP. Jadi untuk para pemula sekarang nih, jangan takut, jangan risau, karena di kamera HP udah ada settingan dari ISO, shutter speed, dan diafragma gitu ya. Setelah saya menjelaskan jenis-jenis kamera digital, saya akan lanjutkan dari bentuk-bentuk sensor pada kamera. Bisa kalian lihat di urutan pertama ada sensor full frame ya, urutan kedua ada PSH, urutan ketiga ada APS-C untuk Nikon, DX, Pentax, dan Sony, dan keempat ada APS-C Canon, kelima ada 4/3 sistem, keenam ada Nikon 1 sistem, ketujuh ada Nokia 808 Preview, dan ke-8 ada iPhone 4S. Nah, untuk kalian yang ingin mencetak foto dengan hasil bagus, tapi fotonya menggunakan HP, jangan harap ya hasilnya akan bagus, karena pada dasarnya untuk HP itu mempunyai sensor yang sangat kecil ya. Contoh di gambar ini begitu. Nah, setelah saya menjelaskan ini, saya akan lanjutkan kita ke fitur-fitur dalam kamera. Saya akan nyalakan dulu bentar kamera saya. Oke. Bisa dipin, sorry. Bisa dipin ini saya. Apa namanya? Gambar saya. Kak, halo. Udah, Pak, udah. Udah ya? Oke. Bentar. Tapin. Nah, bisa dilihat ya di gambar kalian ya. Di lambang M adalah mode untuk mengganti shoot kalian. Ya, bisa dilihat ada AF, ada TV, ada P, ada auto, ada face off, ada creative auto, ada portrait, landscape, close up, support, special scene, dan kembali ke manual, begitu. Ya, oke. Nah, di sebelah lambang M ada lambang shutter, di mana shutter ini dilambangkan 1/sekian second. Oke, nah, 1/sekian second. Nah, di sebelah lambang shutter ada lambang diafragma atau aperture, di mana dia melambangkan dengan huruf F, lalu dilanjutkan oleh angka-angka tertentu. Dan seterusnya sebelahnya ada ISO, di mana dilambangkan dengan tulisan ISO, dan angka tertentu. Di bawahnya adalah pengukur cahaya.
Jadi pengukur cahaya ini berfungsi ketika 3 elemen dasar ini kalian seimbangkan, apakah menjadi under exposure atau over exposure, ya. Terus kita lanjut ke bentar. Oke, kita bisa lihat di depan saya ada kamera ya. Nah, kita lanjut ke fungsi dari yang sebelumnya. Ada picture style. Picture style ini berfungsi ya untuk menambah karakter warna dalam kamera kalian. Misalnya kalau zaman sekarang itu disebutnya efek ya. Nah, kalian bisa ganti-ganti nih mau apa namanya? Sebentar. Bentar ya. Oke, tunggu. Dalam picture style ini kalian bisa ganti nih kontrasnya ya, terus apa namanya, sharpness-nya, saturation-nya, color tone-nya ya. Di sini kalian bisa menambahkan efek. Lalu kembali ke atasnya adalah white balance. White balance berfungsi ketika kalian mendapatkan cahaya yang terlalu biru atau terlalu kuning, dia bisa menormalkan ya. Oke, kita bisa lihat ya, berubah-ubah warna cahayanya sesuai dengan fungsinya. Kita lanjut ke autofocus. Nah, autofocus ini dia melambangkan AF ya. Dia bisa mengganti modenya sesuai dengan tracking atau flexi zone, terus dengan single AF atau dengan quick ya. Oke, selanjutnya kita akan ke continue shooting. Continue shooting ini bisa berfungsi ketika kalian memakai tripod atau dengan selfie ya. Misalnya kalian ingin selfie nih dengan menggunakan timer. Nah, kalian bisa atur di sini. Ini untuk berapa kali kamera kalian memotret begitu ya. Oke, selanjutnya adalah metering mode. Metering mode ini adalah berfungsi ketika kalian ingin seberapa luas cahaya menyebar dalam foto ya. Kalian bisa ganti-ganti nih. Semakin ke kanan dia semakin menyempit dan semakin ke kiri dia semakin melebar. Oke. Ini adalah di bawahnya adalah bentuk file-file dalam kamera. Yang pertama adalah JPEG sampai dengan S3 ya. Semakin kecil semakin kecil juga kualitasnya. Dan sebelahnya ada RAW plus JPEG. Dan sebelahnya lagi ada RAW doang. RAW apa sih Kak? RAW adalah file asli dari sebuah kamera atau sebuah foto ya. Ketika kalian transfer ke laptop atau ke Lightroom, kalian akan mendapatkan hasil yang flat ya, karena dia adalah file asli sebuah foto begitu. Oke. Oh, ini kurang satu lagi nih. Oke, ini adalah auto contrast image correct image ketika kalian ingin menerangkan gambar kalian bisa dari sini. Gelapin ya kan. Oh, kelihatan ya perbedaannya ya. Oke, ini adalah kita ubah lagi ke share screen. Bentar. Bentar ya. Oke. Setelah saya menjelaskan tentang fitur-fitur dalam kamera, kita akan melanjutkan ke dalam poin 3, yaitu teknik dasar fotografi. Nah, dalam teknik dasar fotografi ada yang namanya segitiga exposure, di mana segitiga exposure ini dia mencakup 3 elemen dasar fotografi, yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Ketiga elemen ini saling terkaitan karena dia mempengaruhi masuknya cahaya yang ke dalam kamera gitu. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan pertama, yaitu aperture. Ya, aperture adalah bukaan lensa besar, bukaan lensa sehingga cahaya dapat masuk ke dalam kamera ya. Di sini aperture melambangkan f1,4. Semakin kecil angkanya, boleh dicatat ya,
semakin kecil angkanya, semakin besar bukaannya. Dan gambar yang dihasilkan semakin terang dan semakin blur. Oke, saya pelan-pelan lagi, saya ulangin. Semakin kecil angkanya, semakin lebar bukaannya. Gambar yang dihasilkan semakin terang dan semakin blur. Oke, kita lanjut. Dan semakin besar angkanya, ya, semakin kecil bukaannya. Dan gambar yang dihasilkan semakin gelap, semakin detail. Oke, sampai sini mengerti ya? Aperture. Nah, aperture ini bisa kita logikan sebagai mata kita. Mata kita mempunyai pupil, ya. Ketika kalian menaruh jari di depan mata kalian agak jauh, maka yang terlihat adalah tangan kalian dan background-nya. Ya, ketika kalian mendekatkan objek kalian, lalu pupil mata kalian fokus dengan objek, maka yang terlihat adalah fokus ke jari kalian. Begitu juga dengan aperture. Oke, semakin gelap suasana dalam ruangan, maka mata kalian akan semakin melotot. Benar ya? Oke, itu logika dasar dari aperture. Kita setelah aperture kita akan melanjutkan ke shutter speed. Nah, shutter speed adalah durasi jendela sensor yang terbuka dengan durasi tertentu, ya. Misalnya, shutter speed bisa kita logikan dengan sebagai kelopak mata kita. Semakin lama kelopak mata kita menutup, semakin banyak cahaya yang masuk. Dan semakin cepat kelopak kita menutup, semakin sedikit juga cahaya yang masuk. Ya, shutter speed ya. Bisa kalian lihat di sini ada di pojok kanan ada 1/500. Semakin cepat shutter speed, semakin dia membekukan pergerakan. Dan semakin slow shutter speed, dia akan istilahnya blur ya. Blur gitu. Ini pengertian dari shutter speed. Setelah ini kita akan melanjutkan ke pengertian ISO. ISO adalah sensitivitas dalam sensor kamera. Ya, bisa kalian catat lagi, semakin kecil ISO, maka gambarnya akan semakin gelap dan gambar yang dihasilkan juga tidak noise, ya, atau tidak terlalu noise. Dan semakin besar ISO, gambar yang dihasilkan akan semakin terang dan hasilnya pun noise. Bisa kalian lihat ya di gambar kalian, ya. Kenapa kok ini gambarnya sama semua keterangannya? Ya, karena segitiga exposure-nya seimbang. Tapi yang menjadi perbedaan adalah noise atau tidaknya sebuah foto. Begitu. Ini gambaran dari ISO. Oke, kita masuk ke dalam exposure. Saya akan menyalakan kamera lagi ya. Kita praktekkan nih di sini nih. Kita akan menaruh f4. Bentar, mana sih? Oke. Oke, kita akan mengubah aperture terlebih dahulu. Ketika kita di F4, maka yang dihasilkan adalah gambar seperti ini. Kenapakah ini kan udah seimbang? Iya, karena dia berada di titik tengah-tengah diagram. Ya, kalian bisa lihat nih diagram di bawah sini nih. Nih yang bergerak yang dari -3 sampai ke 1, terus ke 0 ke 1, 2, 3 lagi. Ya, kalian bisa lihat. Nah, Kak, gimana cara untuk menyeimbangkan? Tentukan dulu nih foto yang akan kalian ambil nih. Misalnya, Kak, saya pengen ngambil foto yang biasa aja sebenarnya, cuman agak blur belakangnya. Oke, kita coba. Kita akan memajukan lensa. Kita menggunakan aperture 4.0 ya. Dengan aperture segini, diagram yang di bawah akan menunjukkan under exposure ya. Kak, gimana caranya biar pas sama 0? Oke, kita ubah di shutter speed-nya. Kita turunkan shutter speed-nya. Oke, menjadi 8. Nah, kita bisa lihat ya. Ini adalah gambaran keseimbangan dalam fotografi. Nah, Kak, gimana kalau misalnya saya pengen ngambil foto yang tajam? Oke, gampang. Tinggal naikkan aja aperture-nya. Kita naikkan sampai dengan 8.
Ya, kita naikkan sampai dengan 8. Sebentar. Tapi masih over, Kak. Kita turunin lagi shutter speed-nya. Nah, sampai dengan 1/4 second. Ya. Kak, kalau misalnya saya foto nanti kalau goyang gimana, Kak? Ya, Kak, gini. Ini shutter speed, ini berpengaruh ke shutter speed ya. Ketika kalian ingin memotret dengan menggunakan tangan, usahakan shutter speed di angka 100 atau 80. Ya. Yang terjadi adalah gelap, ya. Ketika sudah terjadi ini, yang dinaikkan apa? Yang diturunkan apa? Adalah aperture ya. Kita turunkan ke angka 4. Oke. Kak, masih under nih, Kak, cahayanya. Kita naikkan ke ISO-nya ke angka 1600. Oke, masih under juga. Kita turunin shutter speed-nya. Oke. Nah, masih under juga. Kita pakai cahaya tambahan, yaitu lighting dari eksternal kamera ya, atau dari internal begitu. Oke, sampai sini mungkin paham ya cara kerja dari keseimbangan exposure tentang ISO, shutter speed, dan diafragma atau aperture. Ya, baik. Kita akan lanjut lagi ke materi selanjutnya. Oke, ya. Setelah saya menjelaskan exposure, kita akan masuk ke dalam komposisi dalam fotografi. Kenapa saya ingin membahas tentang komposisi dulu? Karena komposisi berpengaruh nanti terhadap pengambilan cara gambar fotografi. Penempatannya maksud saya. Ya, komposisi adalah gabungan antara unsur-unsur dasar dalam fotografi, yaitu ada objek atau subjek, terus ada cahaya, dan ada segitiga exposure. Ya, itu adalah komposisi fotografi. Nah, di dalam komposisi fotografi sebenarnya sangat banyak. Namun yang sering digunakan oleh para fotografer profesional ataupun para pemula ya, yang sering digunakan adalah di antara 9 ini, yaitu ada roll of third, leading line, diagonal, framing, figure to ground, field of frame, center domain A, patterns, dan simetri. Oke, setelah saya memberikan penjelasan ini, saya akan lanjutkan ke penjelasan selanjutnya, yaitu tentang poin pertama, yaitu roll of third. Nah, bisa kalian lihat ya, ini adalah foto saya ya. Roll of third adalah menaruh objek di antara 4 garis persilangan ya, dan entah dia dari vertikal ataupun horizontal. Saya menaruh objek di garis persilangan antara garis vertikal kiri dan garis horizontal bawah ya. Kan kalian bisa lihat. Lalu saya menaruh kudanya di garis Saya menaruh kudanya di garis vertikal kanan ya, dan kalian bisa lihat juga saya membagi 3 bagian, yaitu ada bagian dari langit, bagian dari gunung, dan bagian dari tanah atau objek tersebut. Oke, ini adalah komposisi roll of third. Selanjutnya kita akan membahas tentang komposisi leading line ya, di mana leading line ini menggunakan garis bentuk maya atau nyata ya, yang menuntun kita ke objek yang menjadi point of interest atau garis itu sendiri yang menjadi point of interest. Ya, bisa kalian lihat di dalam foto saya ada bapak-bapak yang sedang duduk di pinggir trotoar jalan yang sampingnya membentuk garis leading line. Ya, trotoar bisa membentuk garis ya, atau jalanannya tuh yang kebagi warna dia bisa membentuk garis gitu. Ini adalah leading line. Oke, kita akan lanjutkan ke garis diagonal. Nah, komposisi ini mirip banget sama dengan leading line. Akan tetapi garis diagonal ini pada komposisi ini sifatnya lebih dinamis dan lebih menciptakan pergerakan dalam sebuah foto. Oke, kalian bisa lihat juga di dalam foto saya ada tangga ya yang menciptakan pergerakan nih. Oh, ini adalah tangga darurat nih, Kak.
ya, dia menciptakan pergerakan dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Ini adalah komposisi dalam diagonal, ya, atau bisa dengan foto-foto mungkin arsitektur lain dari sebuah gedung gitu. Nah, kita akan lanjutkan lagi ke dalam komposisi framing. Bisa kalian lihat komposisi framing ini mengarahkan mata kita kepada objek di dalam frame, ya, di mana gerobak bakso ini saya jadikan frame sebagai komposisi dalam foto framing, ya. Bisa dilihat ya. Oke, kita lanjutkan ke foto figure to ground. Oke, komposisi ini dibuat menjadikan point of interest-nya menjadi lebih kontras atau lebih menonjol. Si anak, bisa kalian lihat di anak kecil ini, ya, dia lebih menonjol, ya, daripada background-nya. Ya, saya ambil dengan keadaan di matahari yang terik, ya, begitu. Oke, kita lanjutkan lagi, ya, ke bahasan selanjutnya, yaitu adalah fill the frame. Komposisi ini baik digunakan pada fotografi potret. Dan komposisi ini adalah komposisi yang menjadikan point of interest dalam memenuhi keseluruhan foto yang diambil. Nah, komposisi ini biasa dipakai untuk memotret-motret, biasa kalau gue, ya, motret-motret orang atau dengan motret-motret benda-benda kecil, ya, sehingga keseluruhan dalam foto ini menunjukkan benda tersebut atau subjek tersebut. Ya, baik, selanjutnya kita akan belajar tentang center domain. Komposisi ini juga menarik, ya, komposisi ini juga sangat baik digunakan pada fotografi potret, ya. Komposisi ini menaruh titik tengah pada kamera kepada mata si objek, ya. Bisa kalian lihat di dalam foto saya menaruh titik tengah pada kamera saya, bergaris lurus pada mata objek, ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang pattern. Komposisi ini adalah komposisi yang memanfaatkan sesuatu yang berulang sehingga dia menciptakan sebuah objek yang menjadi point of interest. Nah, ini kalian bisa lihat bajai yang diparkir secara berbarengan. Ini adalah komposisi dari patterns, ya. Dan si abangnya nih, abang bajainya yang berdiri secara bersamaan juga, dia menjadikan komposisi patterns. Selanjutnya adalah simetri, di mana komposisi ini dibuat dengan fotografi simetri dalam setiap sisi fotonya, ya. Jadi komposisi ini dia cuma ingin membagi bagian dari antara foto. Misalnya kalian akan memotret objek jembatan. Nah, gimana caranya ketika kalian motret itu jembatannya dibagi menjadi dua dalam satu foto. Contohnya seperti foto saya memotret seorang wanita, ya, dan titik fokus tengahnya akan saya taruh di hidung sehingga mata kanan dan mata kirinya seimbang, begitu. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan video dari Steph McCurry tentang komposisi fotografi. Don't forget to turn off your camera in this. Kamu nggak pakai
Oke, itu adalah video dari Steph McCurry ya. Komposisi itu penting. Namun dalam proses kreatif aturan ada untuk dilanggar. Oke, setelah saya menunjukkan video ini, kita akan melanjutkan ke teknik pengambilan gambar dalam fotografi ya. Teknik pengambilan gambar dalam fotografi kita mengandung unsur segitiga exposure, objek atau subjek, ya, cahaya, dan tentunya komposisi. Oke. Dalam teknik pengambilan fotografi ini ada 8 teknik, yaitu ada panning, ada blurring, ada freezing, ada zooming, ada hyperfocal focus, selective focus, bulk, dan silhouette. Oke, kita akan melanjutkan ke slide berikutnya. Yang pertama ada panning. Panning adalah suatu teknik fotografi di mana cara mengambil gambarnya dengan mengikuti alur si objek bergerak. Ya, teknik ini berhubungan langsung dengan shutter speed, di mana ketika shutter speed rendah dia akan menghasilkan motion blur yang bagus seperti ini. Saya menggunakan f16 untuk mendapatkan detail ya. Terus menggunakan shutter speed 1/30 dan menggunakan ISO 200 karena cahayanya sudah mumpuni. Baik, ini adalah panning. Kita akan melanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini adalah blurring. Blurring kebalikan dari panning. Namun bedanya blurring tidak mengikuti arah gerak si objek tersebut. Ya, di mana blurring ini kita fokuskan ke dalam background ataupun si objeknya. Ya, saya bisa lihat di foto ini saya mengambil foto dengan menggunakan f11 karena kembali lagi ke tadi saya ingin mendapatkan detail sebuah foto ya, terus menggunakan shutter speed 1/30 dan menggunakan ISO 100. Kak, kenapa kok ISO-nya diturunin? Ya, karena saya sudah menggunakan f11, otomatis semakin kecil angka dari si aperture itu akan semakin terang. Dan otomatis juga ISO akan saya turunkan gitu. Ini adalah blurring ya. Kita akan melanjutkan ke teknik freezing, di mana teknik teknik fotografi ini dapat membekukan suatu gerakan yang sangat cepat ya. Saya menggunakan f5,6 menggunakan shutter speed 1/2000 ya. Bayangkan ya, sangat cepat ya, 1/2000. Jadi 1 detik dibagi 2000. Gimana tuh caranya tuh? Oke, kita langsung menggunakan ISO 800. Kak, kenapa kok menggunakan F-nya kecil dan menggunakan ISO-nya besar? Karena kembali lagi ke shutter speed, pengertian shutter speed. Dia semakin cepat cahaya yang masuk akan semakin sedikit. Maaf, semakin cepat cahaya yang masuk akan semakin sedikit. Ya, dan bagaimana cara saya untuk mengimbangi? Ya, dengan menurunkan atau membesarkan aperture ya, dan menaikkan angka ISO. Nah, detail seperti ini gitu. Ini adalah sebuah foto freezing. Kita akan lanjut ke foto selanjutnya, ada zooming ya. Zooming merupakan salah satu teknik dalam fotografi yang memberi kesan gerak pada si objek ya. Teknik zooming ini yang berhubungan dengan shutter speed dengan menggunakan slow speed. Sama halnya teknik ini yang berhubungan dengan shutter speed ya. Saya menggunakan f22. Tadi lagi kembali saya ingin mendapatkan detail, terus menggunakan shutter speed 1/20 dan ISO 100. Begitu. Teknik ini saya gimana caranya biar mendapatkan teknik ini? Saya mengandalkan kekuatan lensa. Karena lensa saya menggunakan lensa zoom ya, 1855 lensa kitnya Canon. Saya memfokuskan titik tengah sebuah kamera pada objek, lalu saya jepit dengan berbarengan dengan perputaran lensa gitu. Oke, kita selanjutnya membahas tentang hyperfocal focus. Nah, teknik ini teknik hyperfocal focus ini dapat diterima oleh mata karena dia tajam dari ujung foto ke ujung foto lagi ya, namanya juga hyperfocal focus. Dia fokusnya keseluruhan foto begitu ya. Dengan menggunakan f
16, shutter speed 1/200 dan ISO 200. Mohon maaf, shutter speed 1/125 dan ISO 200. Ini berhubungan langsung dengan aperture. Semakin besar aperture atau kecil bukanya, maka semakin tajam, dan semakin kecil angka aperture, maka bukanya akan semakin lebar dan hasil gambarnya semakin bokeh. Begitu. Selanjutnya kita langsung ke selective focus. Selective focus artinya memilih elemen tertentu saja yang sebagai bagian paling tajam dari keseluruhan elemen foto. Ya, terkadang ia dituntut untuk bisa memberikan suatu penekanan pada bagian paling penting dari foto yang dibuat. Ya. Bisa kalian lihat ya, foto ini saya menekankan fokusnya kepada si daun ya, dengan menggunakan F kecil, F angka kecil dengan bukaan lebar 5,6 dan shutter speed 1/100 dan ISO 800. Tuh. Kita lanjutkan ke bulb. Nah, ini adalah satu teknik fotografi yang menurut saya wow gitu ya, karena dia menggunakan media cahaya bergerak untuk menjadikan suatu elemen dalam sebuah foto sehingga foto ini menjadi bagus gitu ya. Jadi teknik ini bisa diajarkan atau bisa diaplikasikan dengan menggunakan slow shutter atau slow speed ya. Saya menggunakan f22 dengan shutter speed 6,9 second dan ISO 100. Oke, ya. Kenapa Kak kok pakai shutter speed pakai diafragma atau aperture 22? Karena saya ingin mendapatkan detail, dan kalau saya menggunakan shutter speed slow atau pelan, gambarnya akan terang. Gimana cara mengimbangannya? Dengan menurunkan ISO dan menaikkan aperture. Gitu. Selanjutnya ada siluet. Nah, siluet ini adalah gambar manusia, binatang, pemandangan, atau benda lain yang berbentuk padat dan biasanya hanya berupa bayangan hitam dari sebuah foto. Nah, bisa kalian lihat siluet ini ya, sebenarnya gampang nih ngambil siluet nih. Kalian mungkin udah pada bisa ya. Kalau kalian ke pantai atau dengan cahaya yang lebih backgroundnya cahayanya lebih besar daripada cahaya fill atau kilek kalian, itu akan menjadi sebuah siluet. Saya mengambilnya dengan f 5,6, shutter speed 1/800 dan ISO 100. Gitu. Setelah kita mempelajari teknik ya, cukup mungkin sudah sampai sini yang kita bahas. Selanjutnya adalah belajar memotret itu mudah. Yang susah adalah bagaimana ketika kalian sudah mahir dan tidak membagi ilmu kepada orang lain. Sedangkan itu adalah ilmu yang bermanfaat. Oke, saya Raffian Ramadan. Terima kasih. Saya kembalikan untuk mendengarkan, saya kembalikan kepada Kak Maulidah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin lanjut ke panitia ya. Ya, sesi selanjutnya mungkin akan saya ambil alih dulu ya karena moderator ada kendala teknis. Sesi selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Baik. Ya, di kolom komen udah banyak pertanyaan banget nih, Kak. Bentar. Ini pertanyaan pertama ada dari Muhammad N. Kolbi. Ya. Pertanyaannya, dalam teknik panning mode, apakah bisa memfokuskan satu objek saja dengan background yang tetap panning atau blur? Oke, Gimana langsung nih, Kak? jawab atau gimana? Boleh langsung dijawab, Kak. Oke, dalam teknik panning mode apakah bisa memfokuskan satu objek saja dengan background yang tetap blur? Oke, kalau misalnya kita ingin memfokuskan dalam satu objek, kita menggunakan mode sport ya. Kalau dalam kamera ya bisa tuh, atau gini, kalian atur shutter speed di shutter speed rendah, terus menggunakan lensa dengan lensa autofocus ya, sehingga fokusnya itu cepat untuk menangkap si objek bergerak tersebut, begitu. Dan ketika sudah mendapatkan slow speed, kalian akan menaikkan aperturnya sampai dengan mungkin 16 ya, atau sampai dengan 22, sehingga dia akan membentuk blur atau apa ya istilahnya,
background yang blur sendiri gitu. Jadi udah nggak usah mikirin blur atau enggaknya, dia akan membentuk sendiri dengan keseimbangan dalam exposure tersebut. Begitu. Mungkin kalau kurang jelas tolong disampaikan kembali ya gitu. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, mohon maaf, apakah dari Kolbi ada feedback? Oke, atau kurang jelas atau gimana? Ya. Cukup jelas. Sip. Cukup jelas. Ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Ini ada dari Divana. Menurut kakak, sebaiknya memakai kamera jenis apa untuk membuat video atau foto produk yang bagus? Bentar, Ya, bisa mana? langsung dijawab, Kak. Divana di mana? Sebentar ya. Di bawah, Kak. Iya. Paling bawah ya. Oke, gimana? Menurut kakak sebaiknya memakai kamera jenis apa untuk membuat video atau produk yang bagus? Untuk kamera, kita nggak usah naif ya. Semakin mahal harga kamera, maka hasilnya semakin bagus. Untuk kameranya apa? Tergantung kalian. Kalian membutuhkan kamera yang bagaimana? Apakah kalian membutuhkan kamera dengan shutter yang sangat cepat atau dengan ya kamera standar gitu? Semuanya sebenarnya sama aja, tergantung skill kalian. Bagaimana cara mengarahkan cahaya ke dalam sebuah objek, lalu gimana cara mengarahkan si objek tersebut, ya. Dan itu akan menjadi sebuah poin apa ya, yang sangat penting sebenarnya dalam fotografi. Memang gear itu sangat penting, namun lebih penting lagi skill gitu. Ya, jadi jangan terpaku kepada kamera. Gue pengen punya kamera ini nih biar hasilnya bagus. Percuma ya. Ketika kalian punya kamera bagus tapi hasilnya biasa aja, skill kalian biasa aja, ya hasilnya juga biasa aja. Nah, gue punya kutipan dari fotografer yaitu seorang Bill Satya ya. Kalau kalian kenal, menurut kata dia, maksimalin gear apa yang kalian punya karena itu akan lebih kreatif dibandingkan mereka yang punya gear lebih, begitu ya. Mungkin sampai sini jelas kali ya, Divana. Iya, jelas Kak. Oke, thank you. Oke, lanjut. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Sofia Turoshidah. Apa penyebab hasil jepretan kamera DSLR saat di luar seperti berkabut? Apa penyebab kamera DSLR di luar sana? Oh, ini. Ya. Tergantung ya. Mungkin banyak faktornya dari yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Mungkin bisa jadi settingan segitiga exposure-nya terlalu over ya, sehingga kamera hasil gambarnya semakin putih atau semakin terang, atau mungkin juga bisa dari lensa kalian ya, mungkin kotor atau berjamur gitu. Atau kalau lebih pengen hasil yang maksimal lagi, coba lensa kalian pakaikan dengan filter sehingga cahaya yang masuk dia difilter dulu oleh filter tersebut tuh ya. Jadi penyebabnya banyak, mungkin bisa dari yaitu segitiga exposure ataupun dari lensa kalian begitu. Makanya kenapa kalau misalnya kita benar-benar harus banget belajar tentang segitiga exposure yang benar ya. Ketika kalian ingin mengambil foto di suatu keadaan yang sangat cerah, gimana caranya foto ini tidak menghasilkan kabut atau keterangan gitu. Jadi segitiga exposure kalian harus kalian pedalami lagi ya. Oke, itu aja dari saya. Oke, lanjut. Baik, sebelumnya tadi maaf karena ada gangguan internet. Ya. Mungkin baik, terima kasih banyak untuk Kak Raffian telah menyempatkan waktunya untuk berbagi materi yang sangat luar biasa tentang bagaimana sih cara mengatur kamera, teknik-teknik dasar fotografi, komposisi fotografi, dan juga teknik pengambilan gambar dalam fotografi. Selanjutnya kita akan lanjutkan sesi pertanyaan. Ya. Langsung saja saya lanjutin pertanyaan dari Muhammad Ihsan. Ya. Kalau kita nyoba jual foto di internet, seperti di platform Shutterstock, dan Getty Image, gitu worth it nggak Kak? Sama bagi tips dong Kak, agar foto kita laku dijual ke internet. Oke. Itu Kak. Shutterstock ya. Shutterstock.
Bentar. Tadi yang mana sih? Muhammad Irsyad. Sebentar. Oke. Saya lihat dulu ya. Oke, menjual coba jual foto internet seperti cover satu stok dan di image itu worth it sih Kak, sama bagi tips doang agar foto cara aku dibuat internet. Oke. Karena mungkin pengalaman gue belum nyoba, gue manggilnya gue lu nggak apa-apa ya kali ya biar lebih friendly gitu. Gue belum nyoba menjual foto ke Shutterstock, tapi gue bisa memberikan tips bagaimana foto kalian laku ya. Begini, dalam membuat sebuah foto membutuhkan komposisi, lightning ataupun aturan shutter speed-nya yang bagus atau pas ya. Kita lihat dulu nih apa nih objek yang mau diambil nih. Apakah menarik buat orang-orang untuk jual atau enggak? Ya, satu dari objeknya. Kedua dari komposisinya, apakah bagus komposisinya, tepat atau enggaknya komposisi. Nah, ketiga adalah dari kualitas cahayanya. Gitu. Itu bisa kalian coba ya lakuin di rumah dengan memotret mungkin rel kereta api, ya kan, yang jalannya lurus seperti leading line gitu. Terus dengan mencoba komposisi rule of third, ya. Yang tadi saya sebutkan, kalian coba, kalian aplikasikan. Akan terlihat bagaimana hasilnya ketika kalian mencoba. Gitu. Kalau mungkin dari kata-kata saya kurang tepat, mohon dibicarakan lagi. Ya. Terima kasih. Yuk, lanjut. Bagaimana Kak Ihsan? Apakah sudah jelas jawabannya? Jelas, Kak? Selanjutnya, oke, terima kasih Mbak Karafian atas jawabannya. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang lain dari Harisma Nurmaulidia. Kalau pengambilan fotonya menggunakan HP, apa ada teknik khusus yang diperhatikan agar hasil jadi fotonya bagus Kak? Sedangkan kan fitur yang ada di HP tidak selengkap di kamera. Itu Kak. Oke. Kalau untuk HP, memang ada beberapa HP yang tidak melengkapi fitur-fitur di dalam kamera ya. Misalnya HP mungkin HP yang dulu tuh HP mungkin 2019 atau 2018 mungkin belum ada ya. Dan ada hanya untuk HP-HP tertentu. Nah, bagaimana teknik khususnya? Sebenarnya teknik khusus itu dalam HP gampang ya. Kalian tahu dalam kamera HP itu ada titik fokus. Nah, dari situ coba kalian mainkan dulu. Bagaimana caranya ketika kalian akan mendapatkan gambar yang terang, dan bagaimana caranya akan kalian mendapatkan gambar yang gelap ya atau kontras. Kalian coba mainkan. Karena kalau kita untuk ngomong seperti ini sebenarnya kurang worth it ya. Lebih enaknya mempraktekkan begitu. Saya lebih bisa banget mempraktekkan di depan anak-anak saya, karena pada dasarnya saya juga mengajar di SMA Negeri 80 ya. Saya mengajar ekskul fotografi. Saya lebih bagus untuk mempraktekkan. Dan sedangkan fitur yang nggak ada di HP selengkapnya. Ya itu deh, paling itu dong. Kalian coba terang atau gelapin kameranya, autofocus kalian, terus cari cahaya-cahaya yang menurut kalian cahayanya bagus atau terang. Ya, begitu aja. Sip. Gimana Kak Harisma? Apakah ada feedback? Mohon maaf, suaranya kecil. Di sini Bagaimana Kak Harisma? Apa ada feedback? Terima kasih Kak, sudah jelas. Sip, sama-sama. Oke, lanjut ya Kak di pertanyaan dari Rivaldi. Izin bertanya tentang teknik freezing, bagaimana kita memilih shutter speed yang cocok untuk memotret gambar yang bergerak Kak? Oke, bagaimana bertanya tentang teknik freezing, bagaimana kita memilih shutter speed yang cocok untuk memotret gambar. Kita sesuaikan dulu nih dengan pergerakan si objek tersebut. Kalau objek tersebut terlalu cepat bergerak, maka shutter speed-nya kita atur ke mungkin 1/30. Karena sebenarnya untuk aturan begini tuh nggak ada pakemnya. Jadi Jadi untuk aturan begini tuh dia harus mencoba
bagaimana mengkolaborasikan kecepatan dari objek dan kalian menggerakkan kameranya. Ya, ketika kalian sudah menempatkan komposisi atau segitiga eksposurnya dengan benar, ya otomatis sudah mendapatkan hasil yang bagus. Tapi ketika segitiga exposure kalian udah benar terus hasilnya tetap goyang atau blur, maka coba kalian atur gerakan tangan kalian, apakah sama dengan pergerakan objek atau enggak. Nah, ketika udah itu sudah mengatur pergerakan tangan kalian tetap blur juga, berarti penempatan objek tersebut lebih cepat daripada aturan kamera kalian, gitu. Jadi kalau tips ya buat kalian, sebenarnya tipsnya ini gampang nih. Kalian coba-coba terus dengan shutter speed, ya kalau dalam keadaan gelap ataupun terang, shutter speed 1/30 sampai dengan 1/15, ya. Kalian coba tuh untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Itu sih. Oke. Lanjut. Selanjutnya dari pertanyaan Hasbul Rahman Afif. Apakah dari Zafan Dani Rahmat. Ya. Teknik apa saja yang harus dikuasai untuk pemula? Teknik apa aja? Itu yang tadi yang saya kasih tahu, ada 8 teknik, yaitu ada panning, blurring, freezing, zooming, terus hyperfocal focus, hyperfocus, bulb, dan siluet. Coba kalian praktekkan dulu teknik-teknik 8 tersebut. Karena dulu, gini, gue sedikit cerita ya, gue bisa mendapatkan hasil foto yang maksimal karena dulu gue diajarkan, coba nih, ini ada 8 teknik yang ada di dalam fotografi. Coba lu buat dulu nih 8 teknik dulu nih sampai dengan bagus dan hasilnya maksimal. Setelah itu kalian akan sudah dapat nih 8 teknik ini, udah menguasai. Nah, tinggal kalian mencari objek yang bagus atau mencari objek yang menarik. Tuh. Itu cara menguasai untuk pemula dulu ya. Kalian pelajari dulu teknik-tekniknya dulu, dan itu harus dikuasai semuanya gitu. Gimana untuk Kak Rizafan? Apakah sudah jelas jawabannya? Iya, jelas, Kak. Oke. Sip. Terima kasih Kak Raffian atas jawabannya. Iya, sama-sama. Selanjutnya dari Divana. Menurut Kakak, sebaiknya memakai kamera jenis apa untuk membuat... Selanjutnya untuk sekali lagi Muhammad N. Kolbi. Tanya lagi Kak, kalau dalam bisnis wedding organizer yang Kakak jalanin, gimana cara meyakinkan foto yang sudah Kakak buat ke klien? Bagaimana meyakinkan? Ya, ini cerita sedikit lagi biar bisa jadi pengalaman kalian. Saya dalam fotografi wedding sebenarnya awalnya hanya memoto biasa. Jadi ada orang yang lagi nikah nih misalnya, sini deh gue fotoin gratis, gak usah bayar. Nah, dari situ kalian bisa mengumpulkan portofolio kalian sehingga orang-orang yakin nih, oh iya nih orang ini bisa foto wedding dan hasil fotonya ini begitu. Nah, itu cara meyakinkan klien biar klien datang terus ke kalian begitu. Apa kurang jelas, Muhammad Kolbi? Izin jelasin lagi Kak. Kan misalnya gini, ya. misalnya kayak apa ya, kita udah usaha buat bikin di Instagram gitu, naruh foto segala macam, berusaha buat yakinin. Tapi kan kadang ada tuh klien yang mintanya kayak macam-macam Kak. Nah, cara nanggepinnya tuh dari Kakak gimana tuh? Apa diwujudin? Apa ada teknik sendiri buat ngadepinnya? Teknik macam-macam. Macam-macamnya gimana dulu nih? Kalau macam-macamnya aneh kan? Ya kan ini Kak, nggak semua orang ngerti fotografi. Jadi mungkin kan orang-orang mikirnya, pokoknya difotoin bagus lah gitu. Nah, sedangkan dia nggak ngerti secara spesifik tuh tekniknya gimana. Nah, Kakak nangkepinnya tuh gimana tuh? Oke, jawab lagi ya. Kalau saya
ada di posisi Muhammad Kolbi ya, kalian tahu Anda, saya meyakinkan, saya menjelaskan, nih saya akan mengambil foto seperti ini dan hasilnya bakal seperti ini ya. Jadi kalian yakinin dulu nih, kalian jelasin dulu dan ide apa yang akan kalian ciptakan dalam sebuah foto tersebut sehingga klien yakin, oh iya nih, ini foto bagus gitu. Udah, oke. Itu sih paling dari gua. Gitu. Yakinin dulu, jelasin dulu nih bagaimana lu atau Anda menyalurkan ide kalian, menyalurkan ide Anda gitu. Sehingga klien tuh yakin, itu aja sih. Karena selama gue motret ya, nggak ada tuh yang namanya dia nanya, ini foto ini. Karena sebelum gue motret, gue jelasin dulu. Mohon maaf, ibu, bapak, atau kakak, atau abang, saya ingin memotret seperti ini. Saya kasih lihat dulu nih referensinya. Nih, ntar kalian tangannya begini, muka kalian begini ya, atau ntar posisi badan kalian begini, gini. Itu. Oke, kita eksekusi. Kelar, klien approve, kita pindah ke foto selanjutnya, begitu. Itu tip. Gimana, Muhammad Kolbi? Kurang jelas atau sudah jelas? Jelas, Kak. Sip ya. Yuk, lanjut. Lanjut nih, ada mohon maaf Kak, izin feedback. Ada yang feedback Kak. Iya, boleh. Tadi tentang shutter speed. Kalau di HP sama di kamera itu pengaturan shutter speed-nya sama atau gimana? Shutter speed pada umumnya dasarnya sama, tapi tergantung HP kalian ya. Kembali lagi ke HP kalian. Apakah HP kalian mendukung dengan teknik fotografinya ya? Kalau enggak ya jangan dipaksain gitu. Mending kalian belajar dengan menggunakan kamera. Nantinya jika kalian menggunakan HP, kalian akan tahu, oh kalau di HP berarti autofokusnya fokusnya cuma bisa auto dan diafragmanya atau apertura cuma bisa auto gitu. Beda. Sama pada dasarnya sama, cuman untuk pengaturan di kamera atau di HP tergantung HP kalian masing-masing kayak gitu. Oke Kak, makasih. Sip, sama-sama. Oke, lanjut. Ada yang mau nanya lagi? Ini ada dari Muhammad Ihsan lagi, Kak. Perbedaan teknik bulb sama rail light apa, Kak? Rail light. Sama sih. Rail light juga teknik bulb juga gitu. Karena ya pada dasarnya dia mengandalkan slow speed ya. Dengan menggunakan speed rendah, maka akan menghasilkan bulb atau rail light. Gitu. Sama gitu. Nggak ada bedanya. Oke, lanjut. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Ya, atau mungkin ada yang kurang jelas dari materi yang saya sampaikan tadi? Gak apa-apa. Gue lebih suka kalian nanya gitu. Karena apa? Ketika kalian nanya, oh kalian nggak tahu nih. Atau dua kemungkinan ya, orang nanya di antara dia tahu sama nggak tahu. Nah, ketika saya juga menjawab, antara kalian tahu dan kalian sudah tahu, antara kalian tidak tahu dan kalian sudah tahu gitu. Itu aja. Apa tuh ada lagi tuh? Dari Muhammad Samaizar, ya. Apa pengaruh ISO nilai besar saat pengambilan gambar detail saat kondisi kurang cahaya terhadap kualitas foto? Noise. Pengaruhnya noise. Jadi kalau misalnya ketika kalian berada di ruangan yang kekurangan cahaya, jangan maksain untuk memakai ISO besar, kecuali dengan kamera-kamera tertentu yang mungkin ISO-nya mungkin udah sampai 1600 atau lebih, dia bakal tetap detail ya, begitu. Akan terjadi noise gitu. Sip. Ayo lanjut. Mohon maaf, apakah udah jelas tadi? Terima kasih. Oke, sip. Selanjutnya dari Muhammad Fauzan. Bagaimana cara mengatur segitiga exposure? Bagaimana mengatur segitiga? Oke, gue nyalain lagi deh kameranya. Biar seimbang. Oke, tunggu.
Nah, kalian bisa lihat ya. Nah, di dalam layar kamera saya ya, di angka 60 itu adalah shutter speed ya. Saya ulang lagi, angka 60 ada shutter speed, di angka 4 ada yang namanya aperture, di ISO di angka 1600 ada namanya ISO. Nah, angka-angka ini adalah sebuah segitiga exposure ya. Bagaimana cara mengatur tergantung dari keadaan cahaya. Oke, ketika cahaya saya gelapkan akan menjadi apa? Bentar ya. Saya akan menggelapkan cahaya dulu. Oke. Oke. Ini cahaya gelap ya. Bagaimana caranya cahaya di dalam foto ini menghasilkan foto yang bagus atau cahaya yang bagus? Kalian bisa lihat di diagram bawah nih ada diagram ya, -1, 2, 1, -3, 2, 1, terus 0, terus 1, 2, 3. Nah, kalian posisikan angka ini di tengah-tengah ya. Gimana caranya? Kalau misalnya aperture kalian sudah cukup atau nggak bisa digonta-ganti, ya, nih kalian turunkan shutter speed untuk menormalkan. Oke, ya, lower. Oke. Nah, ini bentuk dari posisi diagram berada di tengah. Kalau masih kurang terang dengan cahaya yang redup banget, kalian tinggal naikkan ISO atau turunkan shutter speed lagi, gitu. Nah, ketika udah nggak bisa lagi, ya udah jangan maksain gitu. Kalau mau dari cahayanya, kondisi cahaya continuous light atau available light-nya terang, gitu. Mungkin cukup kurang jelas atau gimana, Muhammad Fauzan? Menyimbangkan aja nih tuh. Oke. Gimana, Muhammad Fauzan? Halo, Fauzan. Nah, tidur kali ya. Fauzan. Gimana? Okay. Apa dilanjut dulu ya Kak ke pertanyaan Boleh. selanjutnya? Boleh. Dari Rifda Salsabila. Izin bertanya, bagaimana menanggapi klien atau teman yang minta difotoin tapi bilangnya harga teman? Makasih Kak. Oke. Mungkin gue dapat kutipan dari Panji Pragiwaksono ya. Ketika kita mendapatkan klien meminta harga teman, mungkin kalian sudah pada tahu ya, dan akan saya jelaskan lagi. Kita akan kasih harga di atas rata-rata harga biasa kita. Karena pada dasar ya, teman yang benar adalah teman yang menghargai lebih daripada orang lain. Begitu. Ya, jangan jangan takut aja ngasih harga. Pokoknya harga temen lah. Ya udah nih, harga lu segini. Buat lu, karena teman gua. Karena teman itu yang menghargai temannya berkarya. Gitu. Oke, gimana Rifda? Bagaimana Kak Rifda Salsabila? Makasih Kak. Oke, sama-sama. Sepertinya udah cukup ya teman-teman buat pertanyaannya. Kalau dari aku sendiri boleh tanya nggak Kak? Boleh dong. Bagaimana pendapat Kak Raffian mengenai virtual photoshoot yang sedang ramai tuh Kak dari di masa pandemi seperti sekarang ini gitu? Pendapat saya ya, sebenarnya kurang efektif karena berpengaruh dari ketika kalian Zoom atau kalian video call, pengaruh tuh dari kualitas gambar HP atau laptop kalian. Jadi buat apa kamera memfoto laptop? Nggak ada gunanya juga. Karena pada ujung-ujungnya hasil yang bagusnya ya ada di aslinya ada di laptop atau di HP begitu. Itu sih dari saya, Kak Maulida. Oke, terima kasih Kak, jawabannya sudah sangat membantu sekali. Sepertinya udah nggak ada yang tanya lagi ya? Iya, mungkin ayo dong mau nanya, nggak apa-apa. Mulai dari ini soalnya gue seneng banget sama orang yang suka bertanya karena dia mau mengambil ilmu dari orang yang ngerti ya. Gue bukan orang yang high atau profesional karena sebenarnya
Gue hanya orang yang ingin terus belajar dan membagi ilmu kepada orang lain begitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kak dari aku. Boleh. Perkembangan teknologi di zaman sekarang ini kan semakin pesat tuh di setiap harinya. Contohnya tuh kayak kamera yang tersedia di smartphone dan kualitasnya juga bagus kan. Nah pertanyaannya itu menurut Kak Raffian, apakah nanti kedepannya kamera seperti SLR, DSLR semakin menurun dan kedepannya akan menghilang tergantikan dengan yang lainnya? Dengan begitu, apakah fotografi nantinya juga bisa dengan begitu, apakah fotografi nantinya juga bisa dipertanyakan? Terus bagaimana dengan value-nya? Oke, kita membahas perkembangannya dulu ya. Mungkin untuk masalah kedepannya kita nggak ada yang tahu ya. Kalau untuk pendapat gue mungkin akan tergeser atau tergantikan karena di zaman sekarang ada suatu brand yang menciptakan handphone yang sangat canggih ya dengan kamera yang sangat canggih. Dia menciptakan foto hanya dari HP. Namun ketika dicetak besar seukuran lapangan bola dia tidak pecah. Ada itu satu brand yang begitu. Makanya kenapa ketika kamu udah menanya ini, saya juga khawatir terhadap perkembangan kamera di zaman kedepannya gitu. Takutnya kegeser dengan HP-HP yang mahal ya kan. Nah itu kekhawatiran saya juga sama. Nah terus ngomong tadi apalagi yang kedua kamu lihat saya lupa. Halo, kamu lihat? Itu Kak value-nya. Oh ya, value-nya foto dalam fotografi ya, nggak akan menurun atau nggak akan tergeser karena fotografi adalah dasarnya cahaya, ya. Jadi ketika HP ini atau kamera itu hanya sebuah HP atau kamera hanya sebuah alat untuk menangkap cahaya pada dasarnya. Makanya kenapa saya bilang tidak akan menurun gitu, ya itu. Ini hanya sebuah alat, jadi nggak usah risau kalau misalnya alat kalian semakin kecil, tapi hasilnya semakin bagus. Karena pada dasarnya fotografi cahaya yang melukis dengan cahaya gitu. Kalau misalnya orang pelukis terkenal kan dia melukisnya dengan lukisan, dengan kanvas, dengan media cat begitu. Kalau kita alatnya apa? Alatnya kamera, melukis cahaya di dalam sensor begitu. Tuh Kak Maulida paling gitu doang. Baik Kak, terima kasih untuk jawabannya. Ya. Saya rasa cukup ya untuk diskusinya. Iya, siap. Terima kasih untuk Kak Raffian yang sudah menjawab pertanyaan yang banyak sekali. Sama. Teman-teman ini ternyata sangat antusias sekali untuk bertanya mengenai fotografi ini. Tapi saya lihat kita terbatas waktu, jadi jika teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya ke Kak Raffian melalui kontak personnya. Ya, yang tadi sudah di lampu ini kan udah pada share belum ya kontaknya Kak Raffian? Mungkin bisa di-share lagi. Mohon maaf suaranya kecil Kak Maulida. Langsung lanjut aja ya Kak. Iya, langsung. Alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada pagi hari ini sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih banyak Kak Raffian atas waktunya dan juga yang telah diberikan kepada kita semua hari ini. Semoga apa yang di-share oleh Kak Raffian kita mendapatkan hal-hal baru, kita dapat ilmu baru, dan dapat memaksimalkan skill fotografi kita tentunya. Dan juga pastinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah aktif bertanya dan juga mengikuti FGD ini sampai akhir. Kalau boleh saya simpulkan, ternyata dalam penciptaan karya fotografi, untuk mencapai sebuah karya fotografi yang bagus, selain perlu menekankan pada permainan komposisi dan teknik pemotretan seperti pemilihan objek, penggunaan pencahayaan yang tepat, penggunaan format gambar dengan tepat, pengolahan sudut pandang, dan pemahaman dasar-dasar fotografi. Teknik-teknik yang digunakan tentunya melalui berbagai pertimbangan teknis pemotretan yang lebih berorientasi pada kemudahan praktis agar karya yang dihasilkan sesuai dengan konsep.
sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Raffian atas waktunya. Iya, sama-sama. Semoga sehat selalu, Kak. Amin, ya Allah. Sampai bertemu lagi, dan saya Maulidia Nasuha, saya kembalikan kepada MC. Mohon maaf Kak Vivian, itu mic-nya belum di unmute. Kak Vivian, mic-nya belum di unmute. Ya, mohon maaf, saya ulangi ya. Terima kasih kepada Kak Raffian Ramadan atas materi yang telah disampaikan, dan terima kasih kepada Kak Maulidia Nasuha yang telah memandu jalannya pengisian materi pada hari ini. Sesi selanjutnya adalah penyerahan sertifikat dan cenderamata kepada pemateri serta sesi dokumentasi. Ya, jadi di sini ada 8 slide, akan saya hitung berdasarkan slide ya. Ya. Kepada para hadirin dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Akan saya mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya slide keempat. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kelima. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ke-6. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ke-7. 1, 2, 3. Selanjutnya slide terakhir, slide ke-8. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya untuk penyerahan cenderamata. Akan saya hitung berdasarkan slide lagi ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Slide ketujuh, 1, 2, 3. Dan slide ke-8, 1, 2, 3. Baik. Sudah. Bisa ya. Untuk Kak Raffian, jika ingin meninggalkan forum sudah diperbolehkan ya Kak. Saya mewakili jurusan, mewakili kampus, dan mewakili para hadirin yang ada di sini mengucapkan terima kasih sekali lagi karena telah menyempatkan waktunya untuk mengisi materi pada hari ini. Oke, baik. Ya, saya boleh izin pamit ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan kata dari saya atau kata-kata yang ribet ya. Sejujurnya saya gugup atau tekan gitu. Oke, terima kasih. Saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait penugasan dan absensi. Baik, seperti yang tertera pada layar share screen, di sini ada penugasan. Akan saya bacakan. Penugasan berlaku untuk semua peserta FGD sebagai persyaratan untuk mendapatkan sertifikat.
Penugasan berupa penguploadan foto hasil karya sendiri sebagai penerapan ilmu yang sudah disampaikan oleh pemateri di acara FGD. Upload foto di Instagram dengan menggunakan hashtag #ITECH-PII 2021, hashtag FGD 2021, hashtag HMJ PII UIN MLG, dan tag akun Instagram HMJ PII UIN Malang, Instagram ITECH-PII, Instagram PII UIN Malang, menggunakan caption dengan menyertakan keterangan teknik dan komposisi yang digunakan dalam fotografi. Setelah di-upload ke media sosial Instagram masing-masing peserta, kemudian di-screenshot dan dikirimkan ke link Gform absen yang sudah disediakan. Batas waktu pengisian absen sampai pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Batas waktu penguploadan foto sampai tanggal 8 September 2021 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Penugasan FGD juga sebagai syarat mendapatkan sertifikat guna mengikuti litera bagi mahasiswa baru jurusan perpustakaan angkatan 2021. Untuk 2 hasil foto terbaik akan mendapatkan door prize dan hasil foto akan di-repost oleh akun Instagram ITECH-PII dan HMJ PII UIN Malang. Pemenang hasil foto terbaik diumumkan pada tanggal 11 September 2021 di akun Instagram HMJ PII UIN Malang. Lalu selanjutnya di sini ada 3 link. Link pertama ini untuk absensi. Semua peserta kecuali mahasiswa Perpus angkatan 2021. Jadi untuk mahasiswa UIN seluruh jurusan yang bergabung di sini, terus juga untuk mahasiswa jurusan Perpus angkatan 2020 dan juga hadirin yang dari instansi luar. Nanti absennya menggunakan ini, link pertama ini. Lalu selanjutnya link kedua ini untuk absensi mahasiswa baru jurusan Perpus angkatan 2021. Absennya menggunakan link kedua ini. Dan link ketiga ini link pengumpulan penugasan. Jadi ini mungkin kayaknya ya untuk link absennya sudah dikirim di Zoom room chat Zoom ya, mohon maaf. Sudah ada di room chat Zoom. Terus juga untuk link pengumpulan penugasan akan dikirimkan di grup peserta FGD yang ada di WhatsApp itu. Mohon maaf untuk Instagram ada ralat, itu nanti tag-nya di Instagram ITECH_PII. Mungkin bisa dicatat ya teman-teman. Ya, terkait penugasan dan absensi ini, apakah ada yang ingin ditanyakan dari para peserta? Ya, untuk batas pengisian absen sampai nanti malam ya. Jadi mungkin bisa di-save dulu linknya. Ada yang ingin ditanyakan terkait penugasan dan absensi? Dari aku cukup, Kak. Ya, mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa nanya di grup ya, untuk semuanya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, akan saya lanjutkan. Dan telah sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bersedia dan menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan Forum Group Discussion Photograph. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan mengucap hamdalah.